Bu Siap. Imasnya kemana? Bu Imas kelempar ternyata. Ya. Mangga Bu, mau nunggu Bu Imas apa mau langsung? Nunggu Bu Imas dulu ya Pak? Ya, mangga. Saya off cam aja ya Bu ya? Ya. Sinyalnya agak repot kalau ini. Oh Kalau sama on cam. Bu. Ini oke. Udah pada nampak Soalnya gambarnya. pakai wifi-nya pakai TV, pakai anak, pakai yang di rumah aja banyak. Jadi Leres. Pak Butat betot. Bu Imasnya harus dipanggil dulu ya. Bentar, saya coba Ya, cek panggil dulu Bu Imasnya ya. siap. Kirain Bu Imas. Assalamualaikum Ibu. Bu Imas ada kesulitan masuk ruangnya? Tadi udah masuk keluar lagi? Oh sinyalnya kayaknya Bu. Pakai wifi nggak bukan Bu? Oh, kalau pakai wifi coba pakai data deh Bu. Ini teh di catering. Pak, terus abis itu masalah laptopnya teh nah kamera sama mikrofonnya teh tanda seru dua nana. Oh, ya kalau deket mah abdi bantuin cuman jauh ya susah Bu. Pakai HP tuh Bu sementara wis Bu. Cobi. Kamera baik enak mas sama mikrofonnya. Oh, ini tinggal Bu Imas belum masuk. Hah? Tinggal Ibu aja belum masuk. Ini udah ada Pak Fasil, udah ada Pak Pepe, ada Bu Nenen Iya, juga. aku naonnya ya tuh kalau mau perbaiki dicoba deh cing Pak. Ya udah semangat Bu ya. Ya. Oke, kita tunggu ya. Oke, siap. Assalamualaikum. Udah ada kesulitan, ada trouble di perangkatnya Bu Imas tuh. Tadi juga Kita tunggu aja dulu Bu. di kolom chat ada trouble katanya. Iya. Nah, alhamdulillah masuk tuh Bu Imas. Udah Bu Imas. Halo Bu Imas. Kayak Masih mute. masih ini agak kesulitan. Kalau gini tuh kasihan. Saya pengen deket malu. Ibu Imas masih mute. Halo Bu Imas. Halo, suara Halo, ada Bu. Ada Ibu. Kalau di cepat, kalau di cepat keluar. Semangat Bu Imas, semangat. Bu Imas Baik, sudah kan? siap berarti ya? Udah siap Bu Imas ya? Udah, mangga Bu Elisa dipanggil aja. Bismillahirrahmanirrahim ya. Langsung saja kita mulai diskusi ini mengenai pembelajaran sosial dan emosional. Tadi untuk tugasnya ya kita diberi amanah untuk tugas SMP. Terus untuk pertanyaan yang pertamanya kan mengenai ide pembelajaran ya Pak. Ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid. Nah, kita perlu tahu dulu yang 5 KSE itu ya, yang ada kesadaran diri. Iya. Ini musik dari Pak Pasno ya? Dari main room, ya. Iya. Ada kesadaran Nanti diri. kalau di kelas dulu, keluar dulu. Oh iya. Keluar aja dulu Bu, nanti gabung. Keluar dulu ya? Oh. Biar Nah.
ada manajemen diri, ada kesadaran sosial, kemudian Ya. ada keterampilan relasi, dan ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, untuk kesadaran diri ya kita kan sudah diskusi sebelumnya. Di Oke. situ ada yang mau ini enggak? Maksudnya mau ada masukan atau direvisi? Ntar dulu, Bu. Tadi kan ada 5 ya yang di PPT Papasil itu, ada apa aja deh yang ada 4 ya, ada penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, kemudian integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, pengajar eksplisit, sama penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Itu ada 4 tadi yang dimuat pada ide implementasi pembelajaran. Tadi nggak di SS lagi. Kalau yang di tabel ini mah ada bentuk implementasi dan skenario penerapan. Iya. Saya cuma ada 3 ya. Mana dulu, buka tabel dulu. Buka tabel yang di ruang kerja. Tadi Bu. Enggak 4, Pak. Itu ada deskripsi kegiatan pembelajaran sama deskripsi tambahannya. Iya. Ada yang pertamanya KSE yang dikembangkannya itu kesadaran diri. Iya. Untuk implementasinya tadi Apa ada yang di PPT Papasil itu tuh yang ada 4 itu kan kita pilihnya yang menciptakan iklim ya. Iklim kelas dan budaya sekolah. Kemudian untuk deskripsi kegiatannya itu yang pertama itu mempersilahkan murid untuk berdoa sebelum belajar ya, yang biasanya kita terapkan sehari-hari. Kemudian juga mengingatkan keyakinan kelas. Nah, kira-kira kan harus ada apa sih pertanyaan yang dilontarkan kayak ke anak-anak, kira-kira apa ya? Coba mungkin Pak Yogi dan Bu Imas. Pertanyaan pemantik maksudnya ke materi atau pertanyaan? Ya, pertanyaan kayak misalkan kita kan mempersilakan murid untuk berdoa nih. Jadi kata-kata yang cocok itu kira-kira apa? Anak-anak gitu, apa gitu? Mungkin misalkan gini Bu, ya kayak biasa aja kita ngajar, misalnya anak-anak sebelum kita belajar mari berdoa supaya kegiatan belajarnya berjalan lancar, bahagia, sehat gitu. Ya jadi, mungkin kayak gitu. Yang berkenan memimpin doa gitu atau Iya boleh itu tambahin. Mas siap atau boleh kalau kita tunjuk boleh nggak sih? Boleh sih, biasanya boleh kan ada yang bergilir ya Pak. Silakan untuk ini untuk si A misalkan memimpin doa. Tapi Kita tunjuk boleh. Boleh, tapi biasanya kan sudah ditentukan ya Pak. Biasanya KM gitu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Silakan anak-anak sebelum belajar. Kalau saya biasanya yang paling pojok tuh suruh cowok yang paling pojok. Yang paling pojok. Di random biasanya kalau. Ya gitu aja berarti ya Bu ya. Ya. Berarti pertanyaannya mungkin anak-anak sebelum kita belajar mari kita berdoa. Tujuannya agar supaya kegiatan belajar hari ini berjalan lancar, kemudian dan bahagia, ada bermanfaat. Siap. Gitu ya. Boleh, saya catat ya Pak. Oke, siap Bu. Kemudian untuk yang kedua kan biasanya ada keyakinan kelas ya yang kita tanyakan. Mungkin Bu Imas untuk pertanyaannya ada yang mau disampaikan? Maksudnya ke anak-anaknya itu apa namanya? Ya kesepakatan kita untuk pembelajaran hari ini apa gitu. Jadi disepakati. Kalau berarti kalau kesepakatan harus melibatkan siswa juga ya, tidak berpusat dari kita. Ya. Bentuknya mungkin pertanyaan ke siswa aja sekiranya apa ini untuk hari ini yang disepakati gitu. Apakah kalau sekarang mungkin HP off, kadang-kadang ada yang bawa HP ya. Iya. Memang tidak diperlukan. Atau mungkin bisa nanya dulu Bu, anak-anak masih ingat nggak kesepakatan kelas kita gitu?
Ya, masih ingat nggak ya? Biasanya diingatkan Masih ingat terlebih dahulu nggak? Ya, gitu. diingatkan Terus dulu barangkali ada ada yang lagi, Pak? ini. Ya, ya mungkin itu Bu. Mungkin bisa pertanyaan dulu lalu diingatkan. Iya, Ingat ya, jadi kita sama kesepakatan yang telah kita sama buat gitu. sama seperti doa ya, Pak. Maksudnya agar kegiatan belajar berjalan lancar, kita ingat kembali kesepakatan kelas gitu ya, Pak, mungkin. Iya, tujuannya kan mengingatkan supaya anak-anaknya ada kesadaran diri. Oh iya, kita ada semacam kesepakatan yang keyakinan yang memang telah dibuat sebelumnya gitu. Iya, siap, saya catat. Oke Bu. Kalau untuk waktu gitu nggak di ini Bu, waktunya. Ada, Pak, itu di deskripsi tambahan. Oh iya iya iya. Biasanya itu kan itu di tabel itu tuh ya apa sih namanya tadi tabel tuh deskripsi tambahan apa yang terlibat, di mana, waktu dan durasi, kemudian kebutuhan atau perlengkapan. Oh iya iya benar ya. Jadi mungkin Siap. yang terlibatnya kira-kira siapa aja? Ya pastinya guru dan murid Bu. Ibu Mas Pastinya guru dan suaranya murid. kurang ini ya, kurang Iya, kurang gede. kurang besar gening asa mendem. Aduh, ini saya nggak tahu ya, kayak coba dicoba digedein. Mungkin perlu kayak harus keras gitu baru kedengeran. Halo. Cukup Bu. Ya, jadi yang pertama yang terlibat itu guru dan murid ya. Kemudian tempatnya? Iya. Tepatnya di kelas. Ruangan kelas. Ya, ruangan kelas ya. Di kelas ya. Kemudian waktunya? Untuk ini sih bisa paling maksimal ya mungkin 10 menit Bu. Iya, Untuk jadi menemukan kesadaran diri mah. 10 menit sebelum dimulai kebanyakan pelajaran. Sebelum apa? Kalau yang tadi kayak breathing fasil bisa nggak sih dimasukin? Jadi membuat anak Bisa Bu. bisa. Mungkin itu kan membangun tadi bisa mindfulness. Clean class dan belajar sekolah. Iya, mindfulness activities tuh, yang aktivitas kayak apa, lebih rileks gitu loh. Dengerin dulu, relaksasi. Tapi Tadi kayaknya papasil aja kan 3 menit tuh, papasil aja 3 menit waktunya. 3 menit. Ini Pak Yogi lebih enak lagi kayak kita tadi, jadi ada alunan musik yang bikin rileks. Iya. Iya. Cuman memang idealnya seperti itu Bu. Cuman kayaknya kalau sarana di sekolah-sekolah kita juga agak terbatas juga. Memang kalau bawa speaker kita agak ringkih juga ke kelas. Iya, harus ada speaker ya kalau misalkan mau ada musik-musik gitu. Udah gitu kan. Iya sih, tapi ya boleh itu bisa dimasukkan. Cuman maksudnya ketika dimasukkan kita juga harus melihat sarana di sekolah kita. Mungkin di sekolah ibu mau sudah ada speaker kelas gitu. Enggak. Kayak di sekolah abdi mah belum ada gitu. Enggak, kayaknya bawa sendiri. Iya. Tapi itu untuk cadangan aja Bu, bisa ditambahkan barangkali ada aktivitas yang apa, mindfulness aktivitas kayak relaksasi gitu loh. Atur pernapasan. Boleh. Bisa kalau durasinya sampai 10 menit sih. Soal tadi juga kan 3 menit papasil cukup tuh waktunya. Untuk ini ya. Latihan pernapasan. Kemudian untuk perlengkapannya? Perlengkapannya ya berarti speaker Bu. Iya. Kalau mau pakai itu berarti speaker kemudian apa ya? Oh ya mungkin kalau tadi kan kesepakatan kelas, kalau mau diingatkan kembali mungkin pakai kertas post-it atau spidol. Post-it, bisa. Atau karena iya. Tapi sekarang Pak Yogi kalau misalkan kita medianya pakai proyektor sekarang kan ada speakernya ya. Jadi ada. Kita buat speaker juga udah keluar dari laptop tuh. Kecil Bu, kecil. Sekolah saya juga dapat bantuan itu tuh yang keluar gitu. Ada speaker yang besar tapi dia ini smart TV tuh. Yang 83. Kecuali kalau kita punya kelas multimedia. Jadi anak yang pindah kelas itu
bukan kita yang ke kelas. Mungkin Idealnya bisa kalau mau mindfulness aktivitas itu. Tapi sementara yang manual aja dulu Bu. Yang ini, yang apa tadi berdoa sama apa Keyakinan kelas ya? keyakinan kelas gitu. Mungkin itu. Kalau ngecek kebersihan gimana Bu? Oh iya, Hmm, bener-bener. bisa mengecek kebersihan, memeriksa kebersihan ya berarti ya? Memeriksa kebersihan. Terus itu yang berdoa itu bisa nggak mendoakan teman yang sedang sakit atau nggak sekolah gitu Bu? Dan sekalian Bisa. ini Itu juga kan bisa ya? Itu kan berdoanya secara umum, Pak. Tapi kan tadi ajakannya supaya kegiatan belajar kita lancar. Tidak Boleh ada kegiatan. nanti ditambahkan kalimatnya ya. Kegiatan Mudah-mudahan bagi teman kita yang sakit segera sembuh gitu. Ya. Dan sehingga bisa berkumpul. Ini ya Pak Yogi, biar sekalian Apa Bu? ditanya Kurang ini Bu, kurang keras. ditanya yang tidak hadir. Iya. Oh iya, absensi juga, Kehadiran. presensi, kehadiran. Sesi doa itu sekalian mendoakan yang sakit, yang tidak hadir. Iya, bisa juga itu Bu. Bisa. Bisa ya. Jadi Bisa. penciptaan iklim kelasnya kan budaya sekolah. Jadi kita bisa menciptakan budaya sekolah seperti itu, iklim kelas. Cukup berarti ya kalau kesadaran diri mah ya? Ya, cukup udah. Yuk 4 lagi, ayo. Ya, kemudian yang kedua manajemen diri. Di sini bentuk implementasinya kita pilih yang si praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Oke. Kemudian untuk deskripsi kegiatannya mungkin kira-kira apa? Misalnya kalau itu bisa memberikan kesempatan Ya. pada anak untuk berpendapat mungkin. Ya. Misalnya gimana anak-anak gitu. Anak-anak apa yang kalian ini tahu? Nah, itu. Gitu ya. Iya. Boleh. Misalnya kayak tadi kayak Pak Fasil tuh ngasih pertanyaan pemantik gitu, Bu. Apa ini kan kayak ngasih pertanyaan pemantik di awal supaya muncul nanti kita tuh mau belajar seperti ini kan ada manajemen dirinya di situ. Ya. Gitu. Kemudian Ibu Imas? Ada Bu Imas masukan, Bu? Saya masih berfokus ke speaker itu. Sudah Bu lupakan itu mah speakernya. Kenapa? Kemudian juga bisa ya mengontrol emosi ya saat kondisi kelas kurang kondusif gitu. Ya apalagi kalau lagi ini Bu, lagi bagi kelompok atau misalnya ini itu juga perlu diingatkan anak-anak misalnya. Hal-hal yang di luar itu. Yang duka di kelas Pak Yogi, yang saya alami mah anak-anak tuh tiba-tiba suruh fokus-fokus. Bu, sini mah Bu, ya nama bapak aku. Nah. Ya itu juga emang perlu Bu, betul bukan di Ibu aja, di saya juga gitu Bu. Kadang Anak-anak sampai gelut gitu ada ya Allah, Robi kan diajar gitu. betul Bu. Nah, jadi kan kalau dibilang mah anak sekarang mah sumbunya pendek ya Pak. Iya. Emosional gitu. Nah, mungkin itu di ini aja melatih anak untuk tidak gampang terpantik emosi gitu mungkin. Barangkali itu berkaitan juga dengan ini Bu, keyakinan kelas mungkin. Mungkin ya yang mengontrol apabila kurang kondusif ya biasanya diingatkan kali gitu. Ayo misalnya kan keyakinan kelas tidak ribut pada saat jam pelajaran misalnya. Terus anak-anak ribut, ayo anak-anak masih ingat nggak keyakinan kelas kita gitu. Siap, Nanti kan udah diam lagi. Mungkin ke sana arahnya ya Bu Elisa ya. Ya, karena memang pada dasarnya anaknya fokus hanya beberapa menit saja, di sana mah udah kemana. Biasanya gitu Bu, memang. Ya berarti rata-rata ya emang usia
anak-anak Anak sekolah anak ya SMP. kayak gitu. SMP Sedang tuh kayak mencari jati diri Cina. Apalagi kelas 7 ya, kelas 7. itu Oh, masa peralihan, Bu, Ya, kalau kelas 7 mah. oh iya deh, ya, ngomong masa ke peralihan bawah. aku. Harusnya emang ngajar kelas 7 tuh ibu-ibu sih. Aduh. Apalagi kira-kira, Bu, yang lain? Mungkin pemberian motivasi. Nah, boleh, bener, Bu. Itu bisa tuh, pemberian motivasi tuh. Motivasi ya. Contohnya apa motivasi? Salah satunya mungkin belajar dengan giat ya, kesehatan. Ya, bisa itu. Misalnya kalau lagi musim begini gitu kan, musim hujan, musim kemarau, kita kasih penguatan tentang pentingnya sehat, Ya, menjaga kesehatan. terus belajar juga, sama Tidak selipkan selalu nasihat-nasihat tuh, Bu. Menyisipkan nasihat-nasihat tentang perilaku atau adab mungkin bisa ya? Bisa. Jadi maksudnya etika. ada berpakaian misalnya, atau ada berteman, bergaul, ada bersama guru gitu, ada bersama orang tua. Itu mungkin bisa. Iya. Udah sih. Kemudian Ada yang satu lagi, selanjutnya, refleksi meren, Bu. Refleksi. Iya, biasanya ya ada refleksi ya. Iya. Di akhir tuh Iya. bagaimana belajar hari ini. Iya, betul, Pak. Tapi kemarin saya udah berapa ya, sejak ya ikutan ini jadi nggak tahu benar atau enggak. Karena biasanya kan Pak Fasil ngasih refleksi itu yang 4F tuh, yang fact, Iya. kemudian feel, finding, dan future. Saya coba terapin ke anak-anak loh. Udah berapa lama tiap kali masuk kelas pasti endingnya ya satu orang. Meskipun memang terbata-bata bahasanya, jadi apa ya, anak-anak tuh masih belum, kosakata bahasa Indonesia masih belum banyak di kepalanya. Kalau seringan nantinya jadi habit, Pak, ya lancar Gimana, dengan Bu? kalau terus-terusan mas ke anak itu jadi pasti Ya, ada jadi yang terbiasa ya. Saya udah 3 kali berarti, Bu, 3 kali di kelas itu melakukan refleksi, karena di bulan Agustus kemarin kita kan P5, Bu, jadi nggak ada pembelajaran intra. Nah, pas direfleksi di pembelajaran intra, 3 kali, 3 pertemuan. Pertama emang mereka agak canggung, yang kedua ketiga udah mulai lancar sih. Tapi memang orangnya itu dulu gitu loh. Mungkin udah ya, Pak? Cukup ya? Udah cukup, Bu, lanjut. Untuk Bu Imas kelempar lagi kayaknya ya, Bu Ilesa. Nggak tahu Bu deh. Imas. Nggak ada loh. Di mute lagi. Nggak ada kan? Lagi. Ada tapi di mute kalau di saya. Oh, ada. Ya udah. Lanjut, Bu, yang ketiga Untuk lah biar cepat. deskripsi tambahannya Pak mungkin guru Oh dan iya, murid deskripsinya ya. belum ya, belum. Guru dan murid ya di situ. Yang terlibatnya berarti tetap guru dan murid. Ya, halo, Bu, lanjut, Bu. oh iya. Terus tempatnya mungkin di kelas, karena semuanya kan kegiatannya di kelas. Ya. Kalau waktu sih meren selama proses KBM, Bu. Iya, Proses kegiatan pembelajaran. Yang apa lagi sih? Perlengkapan ya. Perlengkapannya di sini perangkat pembelajaran ya dan media. Atau ada juga Pak tambahan, saya lupa ini LKPD kali ya mungkin. Nah, itu. Iya. LKPD boleh. Cukup ya Pak untuk di manajemen, baru yang kedua nih kita. Cukup lah, Bu. Kemudian yang selanjutnya kesadaran sosial. Kira-kira apa nih yang kesadaran, bentuk implementasinya kira-kira yang mana? Yang pengajaran, Bu. Pengajaran ya, yang pengajaran eksplisit itu ya? Iya. Oke. Kemudian untuk deskripsinya, kira-kira? Deskripsinya apa ya?
Tadi yang diferensiasi itu Bu, karena Ya, kebutuhan ya, potensi yang karena kan berbeda-beda. iya, anak-anak kan beragam tuh, kemampuannya beda-beda. Tapi mungkin kalimatnya hanya penguatan sih, Iya, iya. misalkan bahwa yakin bahwa mereka punya potensi bisa dikembangkan gitu. Bisa dikembangkan ya, siap Iya. mengakui. Berarti adanya pengakuan potensi Adanya murid yang beragam ya Pak? adanya pengakuan potensi murid yang beragam. Kemudian tadi ada juga mungkin guru harus memiliki rasa empati ya Pak? Ya, Kemudian juga untuk deskripsinya guru harus memiliki rasa empati. bisa Bu, bisa. Empati ya. Jadi merasakan apa yang dirasakan orang mungkin gitu ya. Perlu. Ya mungkin ini seperti kasus ada anak yang ngantuk, tidak serta-merta dijudge, tapi harus ditanyakan dulu apa penyebab dia ngantuk. Bisa ngantosan udur. Iya, tapi memang obat ngantuk itu tidur Bu. Tidur iya. Iya. Kalau obat ngantuk itu tidur. Jangan sampai kita emosional marah, padahal ternyata ngantuknya itu terpaksa atau ulah main game. Iya. Iya, balik lagi ke segitiga restitusi Bu itu tuh. Segitiga restitusi. Yang kata Bu Elisa mah harus ini dulu apa? Validasi. Siap. Udah validasi. Barangkali contoh kalimatnya mungkin membuka diri buat ke anak yang anak-anak yang barangkali ada kesulitan silakan ke ibu nanya atau ke bapak gitu. Iya. Nanti bapak bantu gitu. Itu kan mau juga saya empati mungkin ya. Iya, siap-siap Pak. Jadi harus ada misalkan ayo yang mau berkonsultasi gitu. Sini. Kemudian Gimana, apa lagi Pak? Gimana Bu? Bu Imas gimana? Udah ya? Apa ada tambahan? Cekap ya? Cekap. Dua lagi soalnya. Ada lagi kah? Maksudnya kan baru 2 tuh, adanya pengakuan potensi, kemudian empati. Kira-kira ada lagi nggak? Memberikan kesempatan barangkali. Kesempatan misalnya tadi karena dia potensinya juga beragam, tentunya minat dan bakatnya juga beragam kan itu. Betul ya, Pak. Jadi memberikan potensi kepada murid untuk memilih barangkali sesuai dengan minat dan bakatnya. Iya, biasanya ditunjang dengan kegiatan ekskul ya Pak untuk memilih. Nah itu ya betul Bu, betul. Penunjangnya di kegiatan ekstra ya, ekstrakurikuler. Nah, biasanya di situ potensi dan minat murid itu diarahkan memilih sesuai dengan keinginan mereka. Gimana Ibu Imas? Ya, setuju. Iya. Setuju. Nih yang terlibatnya siapa nih? Oh, yang terlibatnya ya kira-kira. Iya. Yang terlibat. Kalau masalah ini sih kayaknya guru BK harus dilibatin Bu. Iya ya, betul. Ya. Betul. Guru BK. Kemudian kesiswaan, pembina OSIS ya. Pembina OSIS. Sekalian juga tadi sama Bu Elisa kan disinggung ekstrakurikuler tuh sama pembinanya. Iya, ekstrakurikuler. Tentunya murid dan ya pasti murid, pasti murid mah Bu. Guru. Iya. Untuk tempatnya berarti di sekolah ya Pak, Bu? Ya, sekolah. Kalau di luar bisa nggak sih? Di luar sekolah. Ini kan kesadaran sosial. Kita fokusnya di kesadaran sosial. Misalnya sekarang kan zaman canggih nih Ibu ya. Ya. Untuk membangun rasa empati kan kita udah menawarkan diri contohnya ya. Anak pokoknya mau naik kesulitan naon kebetulan misalkan Abdi ngajar matematik tapi bukan ngajar kelas itu. Tapi ketika ada anak, Pak, ini ada tugas begini, tapi saya mengalami kesulitan, tapi melalui chat WA misalnya. Itu bisa nggak sih dimasukin ini?
Itu tempatnya berarti gimana dong? Kalau Iya, tempatnya tempat kan jibit berarti di atau ya main justru room? itu Main room. di main room. Nah, berarti kalau tempat itu gimana? Maksudnya memang kalau di ini ya bentuk kesadaran sosial misalnya tadi kan kita ada deskripsinya ada 3 ya. Iya, ada 3. Ada potensi yang beragam, kemudian empati dan dan kesempatan memilih. Nah, untuk yang empati itu kan apakah mesti harus di sekolah aja? Pokoknya mau di rumah ulah ngawe ke bapak, ulah naros ke bapak gitu. Contoh kecil Enggak aja sih, Bu kayak kayaknya kemarin di luar kayak sekolah juga bisa sih kayaknya. iya, maksudnya apakah bisa tempatnya di luar sekolah aja gitu? Maksudnya tapi apa ya? Bolehkah kita di luar sekolah gitu? Balik Enggak lagi. tahu ya. Ini di sini pengajaran yang eksplisit. Bentuk implementasinya pengajaran yang eksplisit yang khusus barangkali ya yang lebih jelas ya. Yang lebih jelas Yang gitu. Biasanya kan kalau di sekolah itu lebih terarah ya Pak, beda kalau misalkan kita di umum gitu, misalkan mau konsultasi tapi di tempat umum atau di rumah guru gitu. Iya. Tapi kan anak-anak dulu juga gitu, Bu. Waktu zaman saya gitu loh. Gimana Pak? Waktu zaman saya misalkan ada kesulitan belajar kelompok gitu tuh main ke rumah gurunya. Pak ini tuh gimana sih gini-gini diajarin. Itu kan bentuk Iya ya. empati mungkin. Iya betul. Kalau Tapi zaman Bapak ya, kalau zaman saya kayaknya udah lewat WA aja deh. oh berarti saya udah tua ya kalau gitu. Saya nggak ngerasa tua saya Bu soalnya. tua Wah berarti zaman saya udah berarti kalau zaman Ibu belum saya yang udah tua berarti Bu. Iya iya iya. zaman habis sih kan artinya. Nah, zaman Ibu udah bulan mungkin itu ya. Ya, oke. Kita ini aja di sekolah aja ya Pak ya, biar lebih ini aja khusus aja gitu. Iya, ya udahlah nggak apa-apa. Kemudian waktunya tentunya di luar jam pelajaran ya, waktunya mah. Waktunya mah di luar jam pelajaran. Di luar jam. Untuk kebutuhannya kira-kira apa aja ya kebutuhannya? Kebutuhan itu yang ekstrakurikuler itu Bu. Iya, Kalau jenisnya ya. iya jenisnya kan nanti kita pilih apa sesuai keinginan anak, maksudnya anak memilih sesuai keinginannya. Kalau jadi emang harus saya sih ini nggak tahu bisa masuk apa enggak ya maksudnya kemana, tapi kalau di sekolah saya maka anak-anak sekarang cenderung pada punya HP. Nah, guru BK-nya tuh membuka ruang setiap hari apa gitu ya, setiap sore di live IG. Jadi mereka segala macam bisa tanya, itu kesadaran mereka yang merasa butuh gabung gitu ya, jadi macam-macam sih, ada yang masuk ada yang enggak. Apakah itu bisa masuk apa enggak gitu kira-kira? Itu kalau untuk waktu di luar jam pelajaran masuk Bu, kalau di tempat tuh makanya Abdi tadi kan kita bahas tuh tempat nih. Apakah harus tempatnya di sekolah aja atau memang di dunia maya seperti tadi live IG, WA? Di sekolah dan dunia maya. Tempatnya bisa dunia maya ya? Iya, mungkin ya bisa dunia maya. Di sekolah bisa, di dunia maya bisa berarti itu. Iya. Tapi langsung juga bisa Bu sebetulnya. Ya, memang banyak ya opsinya. Opsinya banyak kalau tempat sih maksudnya. Gerakan sekolah menyenangkan tuh Pak Yogi sekarang yang ruang ketiga. Iya. Kan itu biasanya di lorong-lorong di mana aja gitu kan ketika iya, mau pokoknya cari tempat senyaman mungkin buat anak-anak bisa mencurahkan apa yang mereka butuhkan gitu. Betul. Formal duduk di meja atau di kursi. Kadang iya. Betul Bu. Kadang-kadang anak mah ada stigma kan gini. Pokoknya mun asup ruang BP mah pokoknya mah menyeramkan we cenah gitu. Betul. Makanya dibuat tempatnya yang lebih santai, lebih guru BK-nya yang terjun ke kelas atau ke lorong tidak lagi dipanggil anaknya ke ruang BK. Iya, betul Bu. Udah barangkali ya? Cukup ya? Lanjut ke 4.
Keterampilan berelasi. Oh, berelasi. Oke, kita Kira-kira berelasi. untuk implementasinya Samain Bu kayak yang tadi aja. pengajaran Samain. eksplisit ya? Ya. Kira-kira deskripsi kegiatannya apa aja nih? Kalau kita mungkin lebih ke kerja kelompok ya. Iya, kerja kelompok, kerjasama ya? Iya, kerja kelompok. Ketika ada perbedaan. Kadang-kadang kan untuk bagi kelompok aja, anak-anaknya milih-milih. Jadi Iya, betul. Bisa menerima dengan siapapun ketika dibagi kelompok. Iya. Oke, adanya kerja tim secara kolaboratif ya dalam pemecahan masalah gitu. Kemudian adanya kalau ada kerjasama berarti perlu komunikasi ya? Pasti Bu, komunikasi mah. Masa nggak bisa nggak syarat mutlak kalau komunikasi sih. Komunikasi. Nah, cukup kali ya ini untuk kolaborasi dan komunikasi ya yang perlu diinikan, diangkat. Diangkatnya iya itu aja Bu, itu. Ya. Untuk berelasi. Deskripsi tambahannya? Yang terlibatnya berarti kan murid, betul ya Bu ya? Murid, tentu. Oh iya. Lagi-lagi murid guru. Guru, iya. Kemudian di dalam kelas mah Pak, atau dalam kerja kelompok yang terlibat ya? Iya, guru murid. Apa lagi Bu? Guru murid. Kalau misalkan ini kan tadi kerja sama tim ya, bukan hanya dalam pembelajaran gitu. Misalnya dalam lomba-lomba gini, gitu. Ada pertandingan-pertandingan. Mungkin kita harus melibatkan pembina eksekutif ya. Bisa itu Bu, bisa. Atau mungkin tokoh berelasa yang didatangkan gitu kan? Boleh. Nah, itu bisa. Kalau saya mah aja di setiap Sabtu keempat tuh namanya kelas inspirasi. Jadi kita ngedatengin tokoh siapa aja sih, mau alumni yang sudah sukses untuk jadi motivasi. Iya. Bisa juga dari tokoh masyarakat. Paling sering sih alumni. Alumni ya? Bisa alumni. Iya, alumni ya, betul bisa. Untuk tempatnya ya? Di sekolah aja Bu. Di sekolah aja ya? Nggak di dunia maya lain. Kalau sesuai kondisi aja Bu, karena kemarin juga waktu COVID MOS itu online, belajar juga. Jadi untuk tempat dalam apa kasih dalam kurung sesuai kondisi. Berarti di sekolah aja ya? Atau kondisional. Sekolah. Untuk waktunya tentunya di luar ya, di luar jam KBM. pelajaran. Iya, jam pelajaran, betul. Lanjut Bu. Oh, lanjut ya. Tadi kata saya radio. Yang lain lagi mikirin apa ini deh? Ini apa tadi waktu di luar jam pelajaran ya? Iya. Untuk kebutuhannya kira-kira apa aja? Apa ya kebutuhan? Kalau misalnya ada pertandingan ya, misalkan pertandingan perlombaan maksud saya, bukan pertandingan. Itu perlu adanya proposal ya? Ya, boleh bisa. Proposal Ya, kemudian kemarin kan
Mau ada kegiatan sekolah, anak-anak biasanya sok bikin proposal. Proposal. Kemudian selain proposal, kira-kira apa lagi ya? Surat izin kegiatannya mungkin, Bu. Apalagi kegiatannya. Apa? Surat izin. Surat izin, iya. Surat izin kegiatannya. Ya, mungkin cukup ya Pak yang keterampilan relasi. Ya Ibu Imas ya? Iya, cukup. Cukup lah ya. Cukup. Terakhir lah, satu lagi berarti ya. Nanti ada lagi loh, ini kita yang rekan sejawat itu yang iya. Ada yang ini yang terakhir untuk di murid ya. Kemudian ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Itu kira-kira kita mau pilih bentuk implementasi yang mana nih? Yang budaya sekolah aja, Bu. Jadi nanti lebih dominannya ke budaya sekolah, penciptaan budaya sekolah. Oh, masih kita itu ya pilih yang penciptaan iklim ya? Nah, itu ya, iklim dan budaya sekolah. Budaya sekolah. Iya. Kemudian untuk deskripsinya, Pak, Bu, kira-kira mengajak anak untuk membuat keyakinan kelas juga itu kan pengambilan keputusan, Pak. Bu, Pak. Ya. Berarti keputusan dalam keyakinan kelas ya, dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang sudah kita singgung di awal. Kan anak diminta untuk mengambil keputusan. Iya. Dan keputusan itu harus dipertanggungjawabkan oleh anak itu gitu. Dalam sebuah keyakinan kelas. Betul. Ya Bu ya. Setuju. Kemudian ini mantul ya suaranya? Iya, mantul. Kemudian mungkin adanya evaluasi diri ya? Evadir, oh iya betul, karena kadang-kadang yang keputusan yang sudah kita ambil itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka perlu dievaluasi, Bu. Iya, evaluasi dari konsekuensi atau evaluasi misalkan anak tersebut melanggar keyakinan kelas yang sudah diputuskan, mungkin harus adanya konsekuensi dari tindakan tersebut ya Pak? Ya, betul, bisa. Baik, ada lagi kah atau sudah cukup? Deskripsinya Bu, jangan lupa deskripsi tambahannya. Iya, yang tambahan. Iya. Oke. Yang terlibatnya siapa aja? Guru dan murid. Iya, pasti guru dan murid. Kemudian untuk tempatnya? Di kelas, Bu. Di kelas ya? Di kelas aja kalau ini. Kelas ya? Kemudian waktunya? Bisa jam pelajaran. Jam pelajaran. Karena deskripsi kita kan membicarakan kegiatan di ini, pembuatan keyakinan kelas. Ya. Kebutuhannya? Kebutuhannya ya tadi berarti keyakinan kelas. Dan ruangan kelas. Dan ya ruangan kelas juga pasti. Dan ruangan kelas. Ya, siap. Oke, cukup berarti ya Pak ya? IPA dan Bu. Saya jadi ini. Cukup ya, ini kita sudah selesai untuk yang ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid. Kemudian kita lanjut berdiskusi mengenai ide penguatan kompetensi sosial dan emosional untuk rekan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Nah, di sini instruksinya hanya menyebutkan 2 ya? Iya. Nah, kira-kira bentuk penguatannya kita ada 3 ya, ada menjadi teladan, ada belajar, sama yang satu lagi, tadi saya lupa deh. Apa itu teh apa ya? Harus dibuka dulu itu aja Bu. Tadi yang ada di PPT Papasil saya lupa. Nah, di sini saya yang disebutin aja tuh yang ingat Bu. Udah. Iya, menjadi teladan ya? Iya. Menjadi itu kan teladan. Bentuk penguatan juga nanti teh. Penguatan ya, yang pertama ini di sini ada kan menjadi teladan, belajar, berkolaborasi. Oh iya, berkolaborasi yang ketiganya Bu. Oh iya, kolaborasi. Kita pilih yang menjadi teladan aja ya? Ya. Kemudian dalam tabel itu Karena rubriknya kolaborasi mah kita juga sekarang sedang berkolaborasi Bu. Berkolaborasi. Siap.
Kemudian KSE yang dikembangkan. Ya, harusnya sih semua. Semua ya? Semua aja Semua. ya kita pilih semua Iya. ya? Dikembangkan. Keseluruhannya harus dikembangkan. Harus dikembangkan ya, dari kesadaran diri, manajemen dirinya, kemudian sosial. untuk deskripsinya ada 5 tadi. Ada deskripsinya kira-kira atau jadi contoh, panutan kan gitu, menjadi teladan, menjadi contoh kan Bu ya. Misalnya atau dongkap tepat waktu, iya, nggak telat gitu. Kemudian aktif, nggak pasif, mendukung semua kegiatan sekolah. Iya. Jadi setuju Pak. Jadi memang deskripsi kegiatannya ya supaya 5-5-nya dapat dikembangkan harus memberi contoh gitu. Tadi terlibat aktif, Iya. kemudian juga disiplinnya harus Iya, betul Bu. Untuk satunya yang deskripsi yang terlibat. Yang terlibatnya berarti rekan guru Bu. Rekan guru ya? Rekan guru, karena kan itu ininya buat ke tadi penguatan kompetensi sosial dan emosional untuk pendidik dan tenaga pendidikan. Berarti tenaga pendidikan juga Bu. Iya, guru, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Iya. Ya, tadi juga kita menyinggung tentang terlibat aktif dalam komunitas ya, terutama profesi sih kalau di guru kan RI ya. Iya, betul Bu. Kemudian yang terlibat mungkin harus ada komunitas profesinya. Masuk Bu, masuk itu. Masuk Pak Eko. Masuk. Ibu Imas, mana suaranya? Halo, Ayat. Ada Bu, ada. Untuk tempatnya otomatis di sekolah ya Pak? Tempatnya di sekolah aja. Sekolah aja ya? Iya. Waktunya? Ya, hari sekolah Bu, jangan hari Minggu nantinya. Itu yang efektif ya, hari efektif sekolah. Iya. Kerja. Hari kerja gitu, hari kerja ya, hari efektif sekolah lah. Hari efektif. Oke, hadir tepat waktu jam 7 hari-hari Minggu mah cenah teladan banget minggu-minggu ge sekolah gitu. Saking teladan-teladannya Bu. Cidateing atau Iya. Karena kan menjadi inspirasi. Oh, berarti minggu itu harus pagi. luar biasa waktunya beristirahat. Jadi itu mah disiplin tidak pada waktunya. Berarti bukan disiplin namanya Bu. Bukan Indisipliner. Terlalu ini. Untuk kebutuhannya atau perlengkapannya? Penugasannya Bu. Oh, SPPD ya? Iya. Apa SK? SPPD apa SK? Penugasan, misalkan Abdi jadi guru wali kelas, berarti harus jadi teladan wali kelas bagi teman-teman yang lain kan gitu. Kalau Abdi jadi pembina eskul, berarti harus jadi teladan pembina eskul bagi teman-teman yang lain begitu Bu. SK penugasan mungkin lah. SK penugasan ya. SK penugasan. Kemudian selain SK ada lagi kah? Kalau SPPD masuk nggak Bu? SPPD. Tapi kalau SPPD kan kegiatannya keluar Bu, berarti. Keluar ya? Oh itu yang. Udah komunitas profesi keluar. Oh iya, MGMP juga mungkin bisa ya. Oh iya, MGMP. MGMP itu kan bisa untuk teladan. MGMP tetelat. Uihna tuh papayun-payun misalnya. Beres Pak, dongkap apa pengker-pengker ini. Dongkap pengker-pengker, uih papayun-payun. Hari KMGMP padu calik bae. Mau seneng terus uih. Tapi sejak adanya kombel MGMP jadi sepi Bu. Terus Pak, di PMM sadayanya, sadna teh kegiatan-kegiatannya itu sekarang mah banyak online gitu, seminar-seminar. Apalagi MGMP kan berbayar ya. MGMP-nya memang berbayar.
setidaknya mengurangi beban sekolah, Bu. Eta mengurangi beban sekolah. Dialihkan kena kombel lain sama Bu tuh. Kombel kalau kombel biasanya kalau apa sih kurang ini ya, kalau kan kombel mah nggak tetap muka secara langsung ya, jadi sok berasa enggak gimana? Kemarin kita udah kombel Bu di Ciwaru 1 tuh. Oh, seru loh itu kombelnya. Tetap kombel sekolah kan, ada kombel sekolah, kombel antar sekolah, sama kombel yang PMM yang webinar. Yang Bapak gini dari tuh ya. Ciwaru ya? Ciwaru 1 ya. Saya juga Ciwaru dari Ciwaru, tapi Ciwaru 1 apa berapa ya? Iya, Ciwaru 1 Pak Ibad yang ke sana tuh. Harusnya Abdi yang ke sana, Bu, waktu diseminasi itu. Diseminasi sekolah penggerak. Pak Ibad SMP di Abdi. Guru IPA. Guru. Dulu ada yang ke SMP 2. Iya, karena SMP 2 itu kan bagian daripada ini, sekolah Imbas dari Ciwaru. Ya, sekolah Imbas. Itu Bu, jadi memang seru kemarin, pengalaman kombelnya juga enak. Jadi memecahkan masalah, ada masalah apa, diskusi aja bareng. Ya, enak sampai ya, dari jam 8 sampai jam 12 siang loh Bu. Cuman memecahkan masalah kemarin tuh literasi sama numerasi. Jadi ada sudut pandang yang berbeda dari guru mata pelajaran yang lain, bahwa literasi itu hanya bagian dari bahasa Indonesia aja. Beres Pak, biasanya literasi dibebankan ke guru bahasa Indonesia. Iya. Nah, makanya kemarin yang jadi narasumbernya adalah guru bahasa Indonesia, Bu. Guru bahasa Indonesia teh berbagi praktik baik lah, naon sih literasi teh gitu. Sehingga ada keputusan di akhir yang bisa diimplementasikan bareng-bareng. Di Abima Pak Yogi literasi teh guru bahasa semua, bahasa Inggris, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, terlibat. Iya, itu yang pemahaman kemarin yang Abdi dapat dari hasil kombel itu, bahwa literasi itu bukan hanya tentang tanggung jawab dari guru. Jadi semua mata pelajaran itu harus menerapkan literasi dan numerasi. Ada literasi non-teks. Jadi dari alam aja itu bisa menjadi sebuah media literasi gitu loh, Bu. Penjelasan kemarin dari hasil kita kombel gitu. Kegiatan di sekolah literasi itu penanggung jawab nanti guru bahasa gitu ya rata-rata. Iya. Nah, itu yang kemarin teh menjadi masalah di bahasa Indonesia katanya. Guning urang bae sih nu tanggung jawab. Nah, makanya yuk dikombelkeun yuk kata Abdi itu gitu. Makanya lebih enak Bu, jadi ada komunikasi, kolaborasi. Lanjut Bu. Lanjut ya. Lanjut. Kita tadi sudah membahas mengenai salah satu yang pertama itu menjadi teladan. Nah, tapi nyambung Pak, tadi kan membahas tentang pengimbasan ya, kombel, diklat, kemudian adanya kolaborasi. Itu biasanya kita belajar kali ya, apa? Iya, mendingan dibelajar aja Bu, biar nanti kaitannya sama tadilah aktivitas-aktivitas kita. Untuk meningkatkan mutu guru, mutu sendiri lah, mutu guru. Kita harus belajar. Ya? IHT salah satu contohnya ya. Iya, itu bagian dari kegiatan belajar tadi Bu, IHT itu. Belajar. Oke, berarti kita pilih yang belajar, KSM. Yang belajar aja ya. Semua lagi ya KSM-nya kita. KSM mah harus semua kayaknya harus mengembangkan semua Bu. Nah, untuk deskripsinya nih kira-kira tadi kayaknya udah agak menyinggung nih. Bu Imas tuh. Yang mana? IHT. Kegiatannya IHT. Itu kan proses belajar juga. Ya, melalui IHT gitu ya. Iya. Atau saya kemarin pernah Pak, selama ini tuh yang sering mah IHT, tapi spiritual motivation saya pernah ngadain dan itu lumayan. Jadi kita manggil secara spiritual. Kalau saya dulu kerja sama Ampul Tajam,
yang Yayasan Al-Mutajam tuh. Berawal dari donasi Palestina. Kemudian karena donasinya lumayan banyak sehingga ada tawaran. Ditawari kayak motivasi gitu, ibu mau buat anak apa buat guru? Saya pilih guru dulu sebelum anak. Jadi kayak dirincas tuh Pak. Jadi bukan hanya secara secara ilmu pengetahuan aja, Iya. Emosional. Itu gitu. kesadaran sosial juga Bu, itu masuk tuh KSE yang dikembangkannya itu. SE ya. Keterampilan berelasi juga kalau dengan Al-Mutajam bekerja sama kan berarti keterampilan berelasinya ibu sudah bagus gitu kan, guru-guru di ibu udah bagus gitu. Betul. Sebetulnya mah banyak kok sekarang yang kayak SSK, kita bisa mengundang dari DPPKB-nya, mereka berkenan atau ada pasti genre ya? Iya, genre, betul Bu, genre. Bisa dihadirkan kalau kitanya mau untuk berkomunikasi, mereka bisa dischedule-kan. Bahkan Abdige dulu sempat ngundang BNN loh Bu. Oh iya, BNN pernah. BNN itu, ya BNN sama Damkar tuh. Iya. Buat pembelajaran. Ya, kalau yang dekat-dekat sih mungkin Polsek atau Koramil, saya pernah jadi mengedukasi anak. Sebetulnya banyak sih ya Pak. Itu lebih ke kolaborasi ya. Iya. Kalau berkolaborasi dengan tokoh setempat bisa, ya, atau lembaga-lembaga yang terkait itu bisa. Iya. Bisa. Kemudian tadi kan ada kolaborasi ya, ada tadi IHT juga. Kira-kira ada lagi kah? Berkolaborasi dengan membuat tim gitu Bu. Membuat tim tadi Kalau ya. yang di bulan puasa itu apa sih yang kita sering ngasih Bu Bos. Kan ada program juga Bu dari dinas tuh yang Jumat Berkah itu, gerbang berkah gerbang berkah tuh. Tim Danyawa kan belajar juga. Banyak lah, nanti kita udah ditulis barangkali sama Bu Elisa ya. Bu Elisa termasuk notulen aja berarti. Sudah Kalau sih. memang nanti kan poin-poinnya udah dicatat mungkin ya Bu. Ya. Nanti tinggal kita di aja lah, dibuatkan slide show-nya atau ininya. Satu lagi Pak, itu yang tadi ya hebat, kemudian tempat waktu sama kebetulan. Oh, guru yang terlibatnya ya? Atau apa? Oh iya. Kalau yang kolaborasi mah bisa dari luar Bu, berarti tokoh-tokoh terkait gitu ya, selain guru dan pendidikan. Bisa juga dari luar. Berarti ada ini ya tadi kayak pihak eksternal lah ya, pihak yang berkompeten ya, komunitas ya. Oke, kemudian tempatnya sih bagusnya. Lebih di hotel gitu. Di hotel gitu. Pangandaran. Aduh, enak. Hoyong ke Pangandaran. Di sekolah aja Bu, dan sekolah dan luar sekolah aja gitulah. Boleh sekolah dan luar sekolah ya. Waktunya mungkin di hari kerja aja, hari efektif ya. Hari efektif sekolah. Terakhir yang kebutuhannya atau perlengkapan? SPPD Bu, penting itu. SPPD ya, oke, SPPD. Karena kan harus ada, nanti keluar disuruh misalkan belajar, misalkan ikut MGMP misalnya. Nanti untuk pertanggungjawaban Bu. Anggaran. Lanjut yang lain barangkali.
Oke, berarti ada lagi alatnya ya, materinya dan seterusnya lah, itu nanti bisa dilengkapi Bu. Perangkat dan media ya. Bisa Bu Elisa. Baiklah. Sudah sih? Udah ya? Udah. Ini poin terakhir yang kita diskusikan kan? Udah, ya. Poin terakhir. Udah karena Bu Elisa yang mimpin, nanti untuk apa sih? Maksudnya untuk pembuatan slideshow-nya bisa oleh Bu Imas. Tapi nanti notulennya bisa dikasih ke Bu Imas itu, biar nanti ada pembagian tugas juga Bu. Kasihan Bu Elisa udah mimpin, udah notulen gitu. Notulen. Jadi nanti mungkin Bu Imas ya yang ini membuat PPT-nya ya. Nanti catatannya saya ke Bu Imas aja ya. Siap. Ini barangkali udah Bu Elisa, mangga silakan dikembalikan ke Bu Elisa sebagai pemimpin diskusi ini. Baik, alhamdulillah diskusi kita ya berjalan lancar. Walaupun masih ada sedikit keraguan, tapi kita bisa diperkuat lagi nanti melalui komunikasi WA ya, Bapak dan Ibu. Siap. Yang penting tadi poin-poin dan garis besarnya sudah ditentukan, sudah ada gambaran, sudah terencana semuanya, yang maksudnya sudah lengkap. Nanti mungkin perlu kalau misalkan ada yang kurang atau ada yang masih ini bisa dibalik. Mungkin cukup ya diskusi hari ini. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mau hubungin dulu Pak Fasil atau gimana Pak, langsung ke main room? Main room aja kali ya. Maksudnya jangan live, kita live. Tapi kayaknya masih ada waktu deh Pak. 90 menit kan? Iya, coba kita ke main room ya. Masuk dulu. Pak Mul, Bu Nenden, Pak Fasil. Kalau sudah boleh istirahat. Ya? Oh boleh istirahat katanya. Istirahat dulu aja Pak. Tapi masih stay di sini berarti kita. Ya, nanti untuk di sini nanti saya keluarin dari saya aja. Oh siap. Kalau ngobrol hal lain boleh Pak. Misalnya berbagi gitu di Bu Imas, ada hal-hal yang menginspirasi tadi Bu, yang setiap hari itu mungkin nanti bisa diterapkan di sekolah saya gitu Bu. Yang mana Pak? Yang apa sih namanya kegiatannya Bu, yang ngundang alumni itu? Oh, kelas inspirasi. Kelas interaksi ya? Inspirasi. Oh, kelas inspirasi. Nanti akan saya coba deh ajuin. Tapi itu di jam 7 sampai jam 8, jadi anak semua dikumpulin di lapang. Jadi literasi teh di 4 minggu teh beda-beda. Yang pertama literasi kebaca senyap ya. Terus minggu keduanya itu literasi bugar, itu olahraga. Yang nanti biasanya guru PJOK. Terus yang ketiga teh kayak tampilan-tampilan dari siswa yang itu yang persiapan yang dilombakan Pak. Ada yang bahasa Sunda, ada storytelling, apa atau musik, bebas, itu mah kreasi anak tuh. Nanti boleh di share deh Bu programnya Bu. Abi mau coba kaji dulu, karena sejujurnya di sekolah kami juga udah coba Bu, setiap hari tuh kita masuk kelas tuh jam 7.40 loh, diawali jam 7 sampai 40 menit tuh literasi, baca Quran, sholat duha, kemudian baca ini pidato dan seterusnya lah. Tetapi memang untuk kelas inspirasi belum kita konsep gitu. Cuman ada memang kegiatannya tambahannya hari Sabtu ceria, dan hari Sabtu itu memang dalam 1 bulan sekali itu ada Sabtu ceria, anak di olahraga, kemudian makan bersama. Dan nah ini mungkin bisa dimasukkan ke hari ceria nanti, kelas inspirasi ini. Saya lagi nyimak apa ya gitu. Bagus juga Bu. Dihadirkan, jadi menginspirasi anak-anak macam-macam sih Pak. Ada yang memang jadi pejabat, ada ayah anu di bisnis, ada gitu, jadi koki ada, gitu, jadi berbagai kalangan gitu. Bahkan yang terakhir mah kemarin
alumni nanti guru-guru semua yang alumni dari Kadu Gede dijajarin semua bahwa kami juga alumni dari Kadu gitu Pak. Iya. Dan kebetulan Bu Abdinya kan alumni sekolah Abdi ya. Abdi ngajar tuh di sekolah dulu ketika Abdi sekolah di situ gitu. Bahkan makanya ada kelas inspirasi tuh. Guru-guru muda Tepa Lupet 3 Kak. Murid Abdi kampung koma ayeuna ngajar Kak. Iya, benar. Makanya tuh jadi rekan gitu nya tadi nomor itu secara umum. Iya. Oke, Ibu. Terima nanti lengkapnya mah Abdi minta ini ya dong contoh kegiatannya tuh Bu. Apa sih barangkali Ibu ada waktu maksudnya apa deskripsi kegiatannya seperti apa aja gitu Abdi mungkin untuk bisa nanti kita adopsi di sekolah barangkali apa ya namanya kita juga ada inspirasi nih dari cerita-cerita Bu Imas gitu. Nanti akan saya coba adopsi dan terapkan di sekolah. Mudah-mudahan ya itu benar-benar jadi inspirasi buat anak-anak gitu. Yang pernah saya dapat ini lagi satu lagi pernah ada tawaran dari Kemenke namanya program Kemenke Mengajar. Kebetulan yang waktu itu yang dapat saya kesempatannya SMP Kado Gede sama SMP 1. Iya. Jadi itu mah ditawarin nanti kalau misalkan adik-adik nanti kalau mau kerja tuh di Kemenke ada ini gitu. Bagus saja itu mah semua biaya dari mereka, segala macam hadiah merchandise dari mereka kok kita mah cuma Iya. Cuman itu teh katanya sih setiap tahun ada, cuman kebetulan waktu itu mah lewat di apa ya, pokoknya ada info langsung cobaan daftar dan kita teh saya dapat gitu. Alhamdulillah kayak gitu. Iya. Cuman ya memang banyak sih Pak sebetulnya mah program-program manufaktur yang kolaborasi dengan pihak ketiga tuh ya Pak ya dari cuman yang memang termasuk dengan DT Peduli pernah, tapi ya memang harus frekuensi dulu Pak, jadi abisnya kayak dengar cadas kalau belum semua ini Pak susah. Iya. Padahal itu simbiosis banget gitu, nanti tahu itu program di DT ya di DT Peduli banget itu bagus banget, udah gitu gratis dan sekolah tidak mengeluarkan biaya, hanya memang dari pihak DT Peduli nanti ngadain kenceleng. Tapi kan kenceleng kan isinya bukan ku anak-anak ya, itu mah ku orang tua. Nah setiap bulan itu si kencelengnya dikumpulin mau berapapun isinya. Nah sebetulnya tergantung MOU Pak, mau berapa nanti ada kesepakatan apakah berapa persen di sekolah, berapa persen ke DT, yang pasti lebih gede ke DT lah. Nah di saya tuh masih ada keberatannya, jadi ya yang orang kusiku merah yang semua dari sesuatu. Padahal saya ambil teh nanti akan ada program-program dari desa yang membantu anak-anak kita dalam hal adab ya Pak, terutama terus ibadah. Cuman susah Pak, belum terrealisasi, hanya beberapa ya karena gitu belum terfrekuensi, belum paham. Jadi mereka pengennya udah selesai kalian bang, jangan kalau kita bayar semua daripada kerabat terken. Nah itu dia yang namanya kerjasama kan, namanya juga kerjasama ya, nggak bisa kita semua gitu. Padahal kalau berjalan buat sekolah sebulan kalau dikalkulasikan udah berapa Pak? Dari sejumlah anak 1.000 gitu. Iya. Yang hal-hal yang begitu, padahal sayang banget gitu. Ya emang udah mereka sampai bolak-balik gimana? Ya gimana ya, saya belum dapat saya kan masuk kan karena mungkin belum lihat hasilnya gimana, udah duluan izin tuh Pak. Iya. Itu Mbak. Padahal mereka mau banget gitu ngerangkul sekolah-sekolah, karena mereka lebih ke paham agama Pak. Ya Pak ya, kan tahu sendiri lah kalau sama Agim kayak gimana ya yang santri siaga kan itu bisa diterapkan di sekolah, ada camp itu gratis Pak. Gratis dengan ayat kenceleng mungkin aja jadi kendala kencelengnya, padahal tapi kan masalah kenceleng mah tidak ada nominal yang ditetapkan berapa ya, terus mereka juga tahu tokoh di belakang DTT siapa, jadi tidak akan khawatir uang nak mana gitu, karena alurnya kan jelas ya.
penyalurannya kemana ya. Iya, iya. Cuman ya tetap justru bukan dari masyarakatnya. Kalau orang tua welcome, karena saya pernah manggil mereka, kemudian saya infokan ke orang tua mereka, besok sediakan infak terbaik akan ada dari DP, jadi gelang sorban tuh sehari dapat hampir 3 juta Pak, dari sehari kali jadi itu bahkan bahasa sama donasi Palestina sampai 8 juta Pak. Berarti Alhamdulillah. kan respon orang tua mah bagus ya, yang jadi masalah malah internet. Ya, itu. Tapi kadang-kadang kita kalau membuat kebijakan itu selalu bertentangan dengan aturan yang lain, Bu. Yang itu membuat sekolah nggak pernah maju. Contoh, kita kan dari mulai kegiatan itu ingin melakukan pembiasaan ya, Bu ya. Nah, kemarin saya juga pernah ngikutin sosialisasi tentang saber pungli, Bu. Dan itu menjadi sebuah hambatan sebenarnya buat sekolah karena ada ketakutan sendiri karena. Tapi kan kalau misalkan itu dibicarakan dengan komite, kemudian ada MOU, tidak menuliskan nominal, jadi masuknya lupakan itu maka. Tetap aja Bu, pokoknya apapun yang menurut ini penjelasan dari waktu itu yang penjelasan dari Polres dan Kejaksaan ya, tim saber punglinya, apapun bentuknya itu tidak boleh guru mengelola keuangan. Jadi sekolah itu hanya berbentuk program yang mengelola itu pihak komite gitu. Tapi realisasinya saya juga nggak paham lah. Cuman maksudnya dari kami juga ketika ini menjadi sebuah sinyal gitu, maksudnya ini nggak boleh nih gitu. Jadi ada sedikit tujuan kita kan untuk menanamkan kebiasaan ya Bu ya, kebiasaan positif, budaya positif tuh dengan menumbuhkan rasa simpati, empati gitu. Kecerdasan sosial gitu lah cuman kadang-kadang sok ada ada aturan-aturan di luar lingkup pendidikan itu yang memang membatasi itu gitu, sehingga kita bergeraknya juga agak sedikit iya teh maju ulah gitu loh. Saya ketakutan sendiri gitu. Iya, tapi takutnya kita juga terjerat di pidana karena kan sekarang guru itu jadi sebuah dilema juga Bu. Banyak loh kasus yang di TV-TV di sekolah-sekolah di kita di Indonesia itu yang memang guru-guru terjerat dengan kasus pidana gitu. Itu kan kita juga harus jadi kadang-kadang makanya Abi suka diskusi dengan teman-teman ini mau gini gimana, tapi kan aturannya harus begini, ini harus begini. Saking ribetnya akhirnya tidak menemukan satu titik temu. Ya udahlah, itu hanya sebuah wacana. Begitu. Tapi Abi meninggal siapa yang sudah berjalan di MTS Dharma Serta 5 ya, MTS 5 Dharma itu mah sudah berjalan kerjasamanya dan hasilnya benar-benar dari anak Nusadina Paradung lah istilah nama gitu ya, mereka kayak terbiasa, jadi bahkan imbasnya itu bukan ke akhlak aja Pak, sadar kebersihan itu kebentuk gitu. Makanya Abi kan Bu silakan Ibu nanya ke ngobrol gitu sama guru BK yang kan sama guru BK bikin apa ngobrol gitu. Iya. Cuman ya kebentuknya di situ udah jalan. Iya. Bu Imas, kita istirahat dulu deh. Kayaknya pengen minum dulu ini, mau bikin ini dulu sesuatu kopi dulu. Karena instruksi Pak Wasil istirahat dulu. Dan nanti kita diskusikan lagi lewat WA Ibu. Ngopi Pak. Ya Bu Elisa ngopi dulu. Saya juga mau buat kopi dulu lah ini.
Jangan. Oh boleh. Oh iya. Itu barawan gitu. Bapak Ibu, kalau dirasa cukup boleh kembali ke main room. Terima kasih. Siapa?